Bismillahirrahmanirrahim. Zikir napas adalah nur yang memancar pada seluruh jiwa bagi pengamalnya, dan besar sekali akan manfaatnya. Dengan melakukan zikir napas, maka akan menghancurkan kebekuan darah hitam yang berada di hati yang dianggap sebagai istananya iblis. Dan ketika istana iblis tidak terpecah atau hancur dan hancur musnah, nur kolbi sebagai penyuluh lampu ma'rifat yang diharapkan itu tidak akan mungkin tercapai. Imam Al-Ghazali mengatakan, zikir yang dilakukan dengan cara menahan napas akan mempercepat proses penyucian hati. Allah menggerakkan rohani, dan dari rohani menggerakkan al-hayat yang hidup. Dari al-hayat yang hidup menggerakkan napas, dari napas kemudian menggerakkan jasad, dan pada hakikatnya Allah yang menggerakkan sekalian yang ada. Zikir napas menghubungkan hayat kolbu kita kepada alam roh. Napas datang dan pergi, keluar masuk kepada Allah setiap saat, setiap waktu, dan setiap napas yang tidak berzikir, maka napas itu tidak akan membawa manfaat kepada kolbu dan roh kita, yang pada umumnya manusia tidak sadar bahwa hidup dia itu dikuasai penuh oleh peredaran napas keluar, napas masuk dari Allah. Tanpa zikir napas pun ia tidak akan memperoleh barakah dan nikmat dari Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa keluar masuk napas tanpa zikir Allah, maka sia-sialah ia. Untuk mengetahui ilmu napas dan memperteguh keyakinan dan keimanan akan adanya kebesaran Allah, namun di samping itu ada manfaat lain bagi seseorang hamba yang mengharap akan suatu keberkahan, maunah bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu zikir napas ketika zaman dahulu dipelajari dan diamalkan oleh para nabi dan para wali merupakan suatu keilmuan yang mengarah kepada ketauhidan dan menyingkap jati diri kita. Kita harus meningkatkan ketaatan ibadah terhadap Tuhan dan dibarengi dengan ilmu agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menyelamatkan diri kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ilmu zikir napas akan menunjukkan pada Anda, pada kita semua, bagaimana caranya mengatasi berbagai masalah yang mengintai dalam kehidupan, serta memuat berbagai alternatif solusi. Rahasia ilmu ini masih banyak hikmah dan manfaat lainnya, dan akan sangat bermanfaat pada seseorang yang benar-benar istiqomah dalam mengamalkan suatu ilmu. Zikir adalah menyadari Allah, yaitu Allah yang sangat dekat, Allah yang maha meliputi segala sesuatu, atau Al-Muhit. Zikir yang benar adalah zikir dengan kesadaran, bukan zikir dengan pikiran. Jadi makna zikir adalah sadar Allah, bukan mengingat Allah atau ingat Allah. Zikir adalah ruhnya ibadah. Jadi kalau dalam suatu ibadah tidak ada zikirnya, maka tidak ada ruh di dalam ibadah itu, atau ibadah itu tidak ada maknanya. Kalau dalam sholat, sangat jelas sekali ancaman Allah untuk mereka yang tidak memiliki ruh dalam ibadahnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, bahwa celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, fawailul lil musallin. Zikir napas adalah zikir kesadaran dengan menggunakan lafaz Allah. Dua metode zikir dengan mengikuti irama keluar masuknya napas melalui rongga hidung sampai ke paru-paru, kemudian dihembuskan melalui rongga hidung lagi. Cara mempraktekkannya juga sangat mudah, yakni ketika menghirup udara,
maka hati berzikir Hu, yang artinya Dia, Allah. Dan ketika mengeluarkan napas, hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Amalia zikir merupakan jenis amal yang paling mudah dan paling ringan. Namun karena amalan ini menuntut keistiqomahan secara terus-menerus, konsisten, dan keterlibatan pikiran dan emosi, maka orang-orang kadang merasa ini amalannya menjadi berat. Zikir napas adalah suatu metode yang dapat berzikir kepada Allah 24 jam non-stop. Seperti halnya dengan metode Iqra yang dilakukan atau dipelajari agar orang dapat membaca huruf dalam Al-Quran. Dan metode bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah agar kita dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan lebih baik. Karena zikir nafas adalah metode, maka tidak akan pernah ditemukan tuntunan Quran dan hadis yang terang-terang memerintahkan kita untuk melakukan zikir nafas. Tapi perintah untuk berzikir sebanyak-banyaknya akan banyak ditemukan. Teknik zikir nafas dapat membantu mengurangi jumlah latensi tidur. Zikir nafas merupakan metode untuk pengendoran otot dengan cara mengikuti nafas dan membiarkan seluruh otot untuk rileks. Pengendoran otot seperti yang terjadi pada relaksasi progresif, yaitu pengendoran menyeluruh di semua tubuh yang diawali dengan mengikuti nafas. Nafas naik, nafas turun, Hu, Allah, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Keadaan ini juga akan menstimulasi otot untuk rileks sehingga dapat membawa seseorang untuk lebih mudah mencapai rileks dan keadaan yang ngantuk. Zikir nafas memberikan efek relaksasi dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah dengan mengikuti nafas kita keluar masuk, naik dan turun nafas. Dan yang kedua, ketika kita mengulang-ulang kata sesuai dengan keluar masuknya nafas, maka yang dibaca berulang-ulang dengan melibatkan unsur keimanan kepada agama, kepada Tuhan yang tunggal, akan menimbulkan respon relaksasi yang lebih kuat dibandingkan dengan sekedar relaksasi tanpa melibatkan unsur keyakinan terhadap hal tersebut. Zikir nafas dapat mengaktifkan unsur spiritual dengan menyebut Hu pada setiap nafas masuk dan menyebut Allah pada setiap nafas keluar. Kata Hu dan Allah dalam zikir nafas diarahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta, dapat memberikan efek keberserahan diri kita kepada Allah sehingga secara mental dapat memberikan rasa tenang.